Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yusuf Irwanti SPD. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 4 atau tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252120518. Pada hari Senin ini tanggal 19 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMKS At-Tafaquh Fiddin Lewilaja Sindangwangi Majalengka di kelas 10 RPL dengan materi bab 8 menghindari akhlak mazmumah, temperamental marah atau ghadab, dan membiasakan akhlak mahmudah, mujahadah an-nafsi atau kontrol diri, dan syaja'ah atau berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran discovery learning, reflective thinking, juga strategi permainan, crossword puzzle, dan memakai pendekatan deep learning. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pembelajaran di hari ini. Tentunya kalian harus bisa diraih tujuan kalian untuk semangat, karena dalam belajar itu tentunya harus banyak-banyak memanfaatkan wawasan luas secara luas ya, dan juga dari manfaat itu kalian akan mencapai tujuannya, belajarnya berwawasan luas juga dan lainnya. Oke, mungkin untuk itu kita harus Bapak minta dari kalian untuk perwakilan berdoa terlebih dahulu.
siang, pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Oke, bisa fokus. 3 kali lah, 3 kali. Sekarang yang kedua. Siang, pagi, malam. Nah, masih ada yang kurang fokus. Siapkan kembali, siap. Dengarkan apa yang instruksi diucapkan Bapak. Instruksinya di Bapak ya. Ingat. Pagi, malam. Nah, masih. Yel, SMKF. Bisa. Salah. Bukan begitu. SMKF hebat, bisa, luar biasa. Lagi, SMKF hebat, bisa, luar biasa. Oke, baik. Nah, untuk sekarang Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kali ini di materi Bapak di situ materinya yang sekarang mau dibahas bab 8 bagian tentang akhlak madmumahnya apa tadi? Tentang temperamental, orang yang suka marah atau sikap marah, atau dalam bahasa Arabnya godob ya, godob. Terus yang membiasakan sikap akhlak mahmudahnya apa di situ? Tentang kontrol diri dan juga saja'ah. Saja'ah itu berani dalam keputusan. Nah, ready? Menyimpulkan bahwa sikap temperamental atau godob merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Nomor 4, tujuan pembelajaran dibacakan oleh Abdul Salam. Nah, di sini ada materi tentang godob dan mujahadah nafas. Berikut saja cara menghindarinya dari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup berkah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak buka materi kali ini. Semoga dengan materi kali ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tambahan wawasan luas bagi kalian ya tentang materi kali ini. Nah, di sini ada infografis ya. Setelah mempelajari dari materi tentang menghindari akhlak madmumah, sikap temperamental atau godob, sikap marah, dan membiasakan akhlak mahmudah, kontrol diri dan berani membela kebenaran, maka saya akan bisa kompeten ya, kompeten atau terus menerus kita di hati kita bertekad ya, aku bertekad untuk menjadi orang yang penyabar dan tidak mudah marah. Ya, kita tekadkan seperti itu. Terus kita juga harus berani membela kebenaran dan keadilan. Bisa menghindari sikap temperamental supaya supaya hidupnya nyaman, hidupnya berkah ya dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Jadi dengan sikap marah tersebut diselangilah dengan kontrol diri dan juga berani mengambil keputusan tentang suatu kebenaran. Dan aku juga bertekad untuk selalu mengontrol, menjaga diri. Sifat marah itu keluarnya dari diri kalian dan diri kita ya, dari perasaan emosional ya, perasaan emosional.
orang yang suka emosian pasti raut mukanya berubah gitu ya. Ke materi ghadab. Nah, ghadab itu suatu perasaan emosional yang dikeluarkan di dalam diri kita dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan marah, dan juga nanti akan meluapkan ke sekelilingnya gitu ya kalau sudah marah tuh ya. Ghadab menghindarkan diri dari sifat temperamental. Di sini penjelasannya kita ke pengertian ghadab dulu atau temperamental atau marah. Pengertiannya adalah ghadiba yaghdabu ghadban ya. Ghadiba yaghdabu ghadban. Kalau di dalam ilmu sorofnya itu apa yang awal-awal tuh ada sulasi, ada rubai. Ya, itu lafaz di situ ghadiba yaghdabu ghadban itu termasuk sulasi apa? Rubai. Sulasi mujarad apa mazid? Mujarad. Kalau mujarad di bab berapa termasuknya ini? Bab keempat ya, bab keempat. Bab keempat itu apa? Tentang alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa kama terus ma'lamun coba tasrifkan, sambung nyambung tidak? Ghadiba fahuwa maktubun. Nah, ini dari segi pengertian yang segi Arabnya. Secara istilahnya, pengertian menurut lugat ini ya, lugat bahasa Arab gitu. Menurut istilahnya adalah apa di situ? Emosi yang terjadi akibat ketidak terhadap suatu keadaan, sifat yang mudah marah orang lain. Oke, jadi sikap marah itu adalah suatu perasaan emosi ya, emosi yang meluap-luap ya, dipendam terus ya emosinya karena sering diperlakukan tidak baik gitu ya. Jadi kita meluapkannya dengan marah gitu ya. Keluar dari bentuknya ucapan atau sikap kita ya, mau dari ucapan atau sikap kita terhadap orang lain gitu ya, karena tidak senang akan suatu perlakuan. Terus menurut Dr. Sayyid Muhammad Nuh, pengertian marah adalah apa di situ? Perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan guna melampiaskan dan nah, ini marah itu adalah perubahan emosional ya. Perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Bisa juga nanti di situ sikap marah ini emosionalnya menggebu-gebu ya, memuncak. Jadi kita melihat sekeliling buat dilampiaskannya apa nih? Buat dikeluarkan dari mulutnya apa nih, atau perilaku kitanya apa nih? Pada materi selanjutnya, nah di sini ada raut muka. Nah, raut muka marah seperti ini ya. Kalau dari bentuk emosi maya, marah, ghadab versus lawannya siapa? Ridho atau al-hilm ya, al-hilmi, al-hilm. Ridho adalah menerima dengan senang hati. Ada yang mengejek kita, ada yang membuli kita, ada yang memperlakukan kita tidak baik, kita menerima dengan lapang dada, rendah hati atau murah hati. Al-hilmnya tidak cepat marah gitu, supaya nantinya juga pas ada perlakuan tidak baik itu akan dibalas sama Gusti Allah sendiri. Selanjutnya ini dalil yang pertama, dalil larangan marah yang tadi sudah dibaca bareng-bareng, diaus bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'un fasta'id billah innahu sami'un alim. Di sini ayat 200 di dalam Quran surat Al-A'raf, yang artinya jika setan benar-benar menggodamu dengan halus
maka berlindunglah kepada siapa? Gusti Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini kalau kita sedang digoda oleh setan ya supaya marah gitu ya. Jadi setan itu gimana pun caranya, pokoknya mereka supaya bisa berhasil ya, mau dengan cara halus atau dengan cara paksaan, pasti mereka terus-terusan cari cara buat menggoda. Selanjutnya, makanya kita berlindung dengan penyebab sifat temperamental. Penyebab sifat temperamental di sini ada dua faktor. Dua faktor, ada yang faktor fisik, ada yang faktor psikis. Ada yang jasmania, ada yang rohania. Bisa nanti kalian yang poin pentingnya bisa kalian catat sendiri buat nanti rangkuman ya. Di sini faktor fisiknya ada kelelahan yang berlebihan, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Terus reaksi hormon kelamin. Misalkan reaksi hormon kelamin lagi naik, ya nanti gitu ya, sifat marah-marahnya tidak terbendung gitu ya. Terus ketergantungan alkohol, tentu ya, ketergantungan alkohol. Kalau orang-orang yang suka minum-minuman ya, minuman keras, apalagi yang sering di ininya alkohol, itu pasti tidak akan sadarkan diri, akan merasa setengahnya sadar, setengahnya tidak sadar ya. Karena di dalam ketergantungan alkohol tersebut, minuman tersebut itu ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan ke otak kita itu setengahnya apa? Setengahnya menyebabkan pusing atau keluar batas dari pemikiran manusia seadanya. Faktor psikis, ujub bangga terhadap diri sendiri. Nah, bangga terhadap diri sendiri. Jadi kita teh ulah sering-sering membanggakan diri sendiri ya. Tetap kita harus melihat sekeliling juga. Itu ta'awud. Berwudu. 1 ta'awud, 2 berwudu. Ini cara menghindari sikap marah ya. Mengubah posisi tatkala marah, misalkan lagi berdiri tadinya marah, kita duduk sebentar gitu ya. Duduk sebentar, menenangkan hati sejenak gitu ya, dengan duduk. Terus perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Terus diam tanpa berkata-kata sejenak ya, supaya menjaga ucapannya. Ini cara menghindari sikap marah. Materi selanjutnya tentang pembahasan mujahadah an-nafas. Ya, mujahadah an-nafas. Ada suatu video di sini tentang mujahadah an-nafas. Kita mengenal dulu di sini. Sebagai mahasiswa, Budi masih menikmati suasana. Mengenal macam-macam emosi. Di jalan kampus dengan sungainya. Tiba-tiba ada motor dengan air bercurah Budi. Bagian cerah jadi penuh amarah. Untuk adanya, mama baru masuk 6 bulanan. Yang basah sambil lambat. Budi buka sosmed sekalian. Baca postingan di tim sama kepalanya Yakeo. Sebagai petugas setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Budi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, dunia ini ternyata diskusi kecilan Budi dengan heroik. Budi memperhatikan Susi, tapi masih hasil Budi sadar Tersebut dengan studi kasusnya
Kesimpulan, berupa kesimpulannya bahwasanya baca bareng-bareng dari nomor 1 sampai 5. Temperamental atau sifat bodoh. Nah, manfaat menghindari godop dan menumbuhkan sikap kontrol diri saja dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nomor 1, manfaat menghindari godop, menjadi pribadi yang toleran, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah bisa mengendalikan sikap marah. Manfaat memiliki sikap kontrol diri, itu terjalinnya hubungan baik dengan sesama, tercegahnya jiwa dari mengikuti hawa nafsu yang ada dalam diri, menjadi pribadi yang bijaksana dalam segala hal. Ketiga, manfaat memiliki sikap berani saja, manfaatnya selalu bertawakal dan yakin akan pertolongan Gusti Allah, tidak pernah. Kesimpulan kegiatan ini, dengan menghindari akhlak madhumah yaitu godop dan membiasakan akhlak mahmudah, kontrol diri dan juga saja, kita dapat mencapai kehidupan yang tentram, damai ya, di hati, terus diberkahi oleh Gusti Allah. Perilaku kita sehari-hari memiliki dampak besar terhadap diri kita dan lingkungan. Oleh karena itu penting untuk selalu introspeksi diri, berusaha menjadi pribadi yang baik. Jadi selalu evaluasi dan refleksi. Bahwasanya ketiga hal tersebut tadi tentang marah harus kita hindarkan, yang kita biasakan kontrol diri dan juga berani terhadap sesuatu. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf untuk penjelasan hari ini. Kita kembali kepada penjelasan nanti di minggu depan ya, tentang bab 9 tentang iman dan juga sejarah yang mendalami tentang kedua hal tersebut. Allahumma fiq ila qawmin tariq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.